Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, malam hari ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh khalayak bahwa kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025, bertempat di Solo. Nah, hari ini kita mencoba untuk memberi semacam penjelasan awal dan hadir di tempat ini. Sebelah kanan saya Bang Ade khusus datang dari Medan untuk ikut mendukung gerakan Mimbar Rakyat ini. Gerakan yang kita awali di Kota Solo dan mudah-mudahan akan bergerak terus secara maraton di beberapa kota di Jawa Tengah, juga di beberapa daerah di Indonesia. Kabar terakhir sudah ada persiapan di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada di Medan, kemudian akan nyusul. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus-menerus sampai pada titik di mana wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Kita upayakan itu secepat mungkin, sesegera mungkin dengan gerakan Mimbar Rakyat dari kota ke kota ini. Hadir pada malam hari ini, sebelah kanan saya ada Mas Andika, seorang lawyer dari Kota Solo yang sudah beberapa kali atau beberapa kesempatan melakukan kegiatan terkait dengan penuntutan terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya. Di sebelah kiri saya ada Mas Suroto yang sudah andil besar terhadap kesalahan ini ya. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Kita perlu bergerak, kita perlu bersama-sama untuk meyakinkan rakyat bahwa ini harus kita lakukan agar ada perbaikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Demikian sebagai pengantar, silakan Kakanda dan yang lain untuk bicara satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, jadas jatuh ininya. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yaitu gerakan Adili Jokowi makzulkan Gibran ya, AJMG, Mimbar Rakyat. Sebenarnya banyak inisiatif ya. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian belum juga dilakukan proses lebih lanjut, padahal tidak kurang dari purnawirawan. Nah, ini menarik. Coba sobat sekalian kita baca ya. Tadi ada pernyataan singkat ya. Ada yang bahkan datang dari Solo segala untuk AJMG. AJMG itu adalah Adili Jokowi makzulkan Gibran. Itu ada lagunya ya. Rasa lezat hidup sehat, dunia gelap, fufu fafa, maksulin aja. Ya, coba kita lihat ya. Ini dari kilarsolo.com. Kilarsolo.com, sejumlah kelompok masyarakat seperti Aliansi Pro Demokrasi Prodem dan AJMG bakal menggelar acara bertajuk Mimbar Rakyat di Solo beberapa hari ke depan. Kegiatan tersebut juga bakal dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang dan Purnawirawan TNI Sunarko ya. RRT nggak datang, nggak tahu ya. Koordinator Prodem Jawa Tengah Suroto menjelaskan acara tersebut akan digelar pada 27-28 Oktober 2025. Menarik ini. Mendatang di dekat kediaman Jokowi, tepatnya di Desa Pandaan, Kabupaten Boyolali. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal juga akan dibahas oleh peserta yang datang seperti pelaksanaan program makan bergizi gratis ya, bukan membicara bapaknya Gibran. Di Jateng sejauh ini yang dinilai masih banyak polemik terjadi. Program MBG ini sangat berdampak pada anak-anak. Sudah ada beberapa kasus di lapangan. Kami meminta agar pemerintah melakukan kontrol dan pengawasan yang sangat ketat, ujar Suroto saat ditemui di Solo Rabu 25 Oktober 2025. Selain itu juga dalam kegiatan Mimbar Rakyat tersebut, Suroto menjelaskan akan adanya pembahasan terkait tuntutan untuk mengadili Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Sebenarnya saya sendiri sudah bersurat melalui Purnawirawan Jenderal ke DPR di Jakarta, tapi belum ada jawaban. Di sini di Solo kita akan melaksanakan temu relawan bertempat di Pandaan. Tujuannya ada 3, termasuk menggulirkan gerakan rakyat untuk adili Jokowi dan memakzulkan Gibran AJMG, terang Suroto. Disinggung terkait alasan meminta adanya proses hukum kepada Jokowi dan Gibran, Suroto menjelaskan masih adanya sejumlah permasalahan yang menyeret kedua tokoh tersebut, namun belum ada penjelasan yang konkret. Alasannya karena contoh seperti kereta cepat Wush dan Tom Lembong yang menyeret Pak Jokowi yang belum terungkap. Jadi kita rakyat bergerak supaya segera ditangani, tegasnya. Kita ingin agar ada pembuktian secara hukum agar cerah benar atau tidaknya, lanjut dia. Mereka juga mempertanyakan keabsahan jenjang pendidikan Gibran di Singapura, ya, yang dinilai tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik. Kalau memang SMA ya katakan SMA, jangan menciptakan persepsi publik yang membingungkan. KPU harus bertanggung jawab, kata Suroto. Selaras dengan itu, Presidium Adili Jokowi Makzulkan Gibran AJMG, Ade Darmawan banyak ada juga ya, menjelaskan bahwa alasan mengadakan acara mimbar rakyat di Solo tak lain karena semua polemik yang berkaitan dengan keluarga Jokowi bermula di Kota Bengawan. Karena bermula ini dari Solo, kenapa dari Solo ya ini karena pergerakan Pak Jokowi yang berangkat dari Solo dengan sebuah gimmick yang besar yang saya istilahkan raja turun ke tanah, ungkap Ade. Ini ya, luar biasa. Ya, saudara sekalian, itu menarik ya, inisiatif masyarakat untuk AJMG adili Jokowi dan makzulkan Gibran, walaupun sampai hari ini belum termaterialisasi. Bahkan mereka yang mengkritik Jokowi dalam kasus ijazah palsu misalnya, itu mulai dikriminalisasi, paling tidak dilaporkan, dan kemudian laporannya ditingkatkan menjadi apa istilahnya, prosesnya jadi penyidikan ya, sementara mengenai kebenaran ijazahnya sendiri ya tidak dikatakan tidak ditindaklanjuti, walaupun ada temuan-temuan baru seperti fotokopi ijazah yang didapat dari KPU Solo, KPU DKI dan KPU Nasional yang jelas-jelas mengatakan yang ono ya, ijazah itu yang pernah di-upload Dian Sandi, yang pernah ditunjukkan Dekan Kehutanan UGM Sigit Sunarta, yang pernah ditampilkan Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei Johan Dani, yang sekarang menjadi Kapolda ya di sebuah daerah di Kalimantan. Jadi saudara sekalian, tak kurang dari Purnawirawan ABRI ya, Purnawirawan TNI dulu ABRI ya, Purnawirawan TNI juga membubuhkan tanda tangan ratusan bintang 1, 2, 3, 4 plus ya hampir 100 kolonel membubuhkan tanda tangan agar ada 8 tuntutan, salah satunya adalah makzulkan Gibran sebagai tuntutan ke-8 pamungkas. Sobat dan sekalian, persoalannya adalah kenapa kemudian tidak ada sepertinya tindak lanjut. Oke, begini. Kita harus pahami ya, ketentuan konstitusi yang mengatakan bahwa pasal 7 ya, UUD 1945 pasti mengatakan bahwa oke, ini ada undang-undang ya, undang-undang UUD 45 amandemen. Jadi yang mengatakan beberapa klausul untuk memakzulkan seorang presiden dan atau wakil presiden. Jadi yang bisa dimakzulkan presiden dan atau wakil presiden tidak bisa tidak bisa dikatakan salah satu saja atau dua-duanya, yang jelas bisa satu bisa dua ya, tergantung dari kesalahannya ya, dan kemudian proses impeachmentnya. Tapi yang jelas sobat sekalian, yang namanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan ada 3 klaster untuk bisa memakzulkan seorang presiden dan atau wakil presiden sebagaimana termaktub dalam pasal 7A ya UUD 1945 yang bunyinya begini. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Lalu mekanismenya di pasal 7B perubahan ketiga UUD 45, usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, ada 3 klaster ya. Klaster pertama adalah klaster melakukan pelanggaran hukum berat, klaster kedua adalah klaster perbuatan tercela, dan klaster ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu apa? Ada yang bilang syarat konstitusional saja, yaitu warga negara Indonesia, tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, tidak mengkhianati negara, dan juga mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Apakah Gibran kemudian pertanyaannya masuk ke dalam 3 kategori yang disebutkan sebagai klaster oleh saya tadi? Ya, sering sudah saya sampaikan di depan wartawan kemarin di DPR dan juga di depan wakil ketua DPD bahwa 3 itu masuk ke Gibran. Kenapa? Kalau kita mencari mengutak-atik tentang pelanggaran hukum berat itu adalah pelanggaran hukum yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Makanya kemudian bisa ditahan kan begitu. Kalau misalnya terkait dengan ijazah atau dokumen pendidikan yang tidak benar atau palsu atau fake, maka ancaman hukumnya 6 tahun dan cukup untuk memakzulkan Gibran. Ya, tapi kita lihat nanti. Kalau kasus korupsi yang dilaporkan Ubedillah Badrun, di mana kemudian Gibran dan Kaisang disebut-sebut menerima sejumlah dana yang diperkirakan itu barangkali bisa suap, bisa gratifikasi 100 miliar untuk membangun bisnis kulinernya yang sekarang nggak jelas ya, karena ternyata kelompok yang menyumbang itu petingginya bisa dijadikan duta besar, kemudian dijadikan one team press, kemudian sepertinya dilindungi pada era Jokowi. Maka Gibran juga bisa masuk kalau seandainya dia terlibat dalam hal seperti itu. Kalau tindak pidana korupsi, ya ancamannya mulai dari hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun penjara, atau hukuman yang ya di atas 5 tahun. Ada juga yang ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Tapi di dalam kasus korupsi itu ancaman hukumnya minimal bukan maksimal. Jadi minimal, karena minimal maka maksimalnya tidak dibatasi. Karena tidak dibatasi maka semua tindak pidana korupsi yang ada di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang 31 1999 itu harus dianggap sebagai semuanya merupakan pelanggaran hukum berat ya. Oke. Lalu bagaimana dengan perbuatan tercela? Saya sering katakan perbuatan tercela itu ya fufu-fafa. Tadi ada lagunya ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu-fafa, makzulin aja. Jadi kalau seandainya ada pembuktian yang adequate, memadai, dan Roy Suryo misalnya dilibatkan yang dia tahu betul, maka kalau confirm akun itu adalah akun Gibran, ya Gibran bisa dianggap melakukan perbuatan tercela lantaran lantaran tidak mengakui bahwa itu akun dia. Ketika ditanya, tanya sing duwe, takon sing duwe katanya. Tanya pada yang punya. Itu kan menunjukkan gaya menghindar ya. Artinya dia mengatakan bukan saya pemiliknya ya. Tanya pada yang punya. Ya, walaupun yang punya dia ya kan, tetapi kan ketika dia ditanya dan dia kemudian mengatakan takon sing duwe, artinya dia mengatakan secara eksplisit bukan implisit bahwa itu bukan punya dia. Itu satu. Bagaimana dengan perbuatan tercela lainnya? We don't know exactly. Ada isu macam-macam soal drug, soal narkoba ya.
soal kecanduan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi semua itu kita harus buktikan ya, karena ada azas praduga tak bersalah, dan itu pun kalau terbukti ya melakukan perbuatan tercela masuk kategori kedua. Bagaimana kategori ketiga? Kategori ketiga adalah soal pemenuhan syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Salah satunya apa? Sehat jasmani dan rohani. Kalau seandainya ternyata tidak sehat jasmani dan rohani, ya maka bisa jadi kemudian bisa dipermasalahkan. Bagaimana dengan syarat lainnya? Syarat lainnya adalah syarat pendidikan yang jauh lebih terukur, karena itu sangat terukur ya. Coba kita lihat misalnya di pasal 169 Undang-Undang nomor 17 ya, itu adalah syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Oke. Jadi saudara sekalian, kalau seandainya ternyata tidak memenuhi lagi syarat SMA misalnya, karena ternyata tidak ada ijazahnya, ya selesai ya kan, tidak boleh dilanjutkan lagi karena dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, lantaran tidak memiliki basis pendidikan yang memadai yang disyaratkan menjadi basis atau foundation untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden. Adanya di pasal 169 if I'm not mistaken ya. Di situ dikatakan syarat-syarat menjadi presiden. Memang ada yang mengatakan wah itu hanya terbatas pada syarat konstitusional saja. Tapi syarat yang ada di undang-undang ya, selama dia terdapat di undang-undang, maka dia dikatakan sebagai tafsir atas undang-undang. Begitu sahabat sekalian ya. Jadi tidak bisa kemudian di-deny begitu saja bahwa itu syarat yang di luar konstitusi, karena dia embedded, melekat pada konstitusi ya, sebagai tindak lanjut dari tafsir konstitusi mengenai syarat presiden di pasal 6 yang ya agak sumir. Jadi di pasal 169 undang-undang itu ya, dia kemudian dibuat lebih spesifik persyaratan untuk menjadi seorang presiden dan atau wakil presiden. Coba kita baca ya. Oke. Nih pasal 169 ntar. Nih pasal 169 peserta dan persyaratan mengikuti pemilu. Pasal 169 persyaratan menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden adalah A. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Luar biasa ya. Kemudian B. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Nah ini termaktub dalam konstitusi juga. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Oke. Jadi tidak boleh kawin dengan orang asing itu pasangannya ya. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Sama ya. Di konstitusi ada juga mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Spesifik ya. Kalau seandainya itu bisa dibuktikan ya. Kita kan bicara mengenai isu. Namanya isu ya harus diklarifikasi sesungguhnya. Jadi hak masyarakat untuk melakukan investigasi, mempertanyakan itu adalah sesuatu yang harusnya tidak perlu lagi dikriminalisasi, karena itu adalah sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi ya. Kemudian mampu secara bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pahit berdasarkan putusan pengadilan. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ini kan. Jadi perbuatan tercela itu judi, mabuk-mabukan, zina dan lain sebagainya. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Kemudian terdaftar sebagai pemilih, memiliki NPWP yang telah melakukan kewajiban membayar pajak 5 tahun terakhir. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Setia kepada Pancasila, UUD 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi
banyak sekali sampai ST ya. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini tidak berlaku bagi Ahok, berlaku bagi Ahok ya. Jadi Ahok tidak bisa menjadi calon presiden. Berusia paling rendah 40 tahun itu sudah dihapuskan oleh MK, bukan dihapuskan tetapi diberikan tafsir baru ya. Atau kalau dia belum 40 tahun, dia pernah menjabat atau sedang menjabat jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah itu ya. Berpendidikan paling rendah, nah ini yang pendidikan. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, tamat ya. Madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Itu yang menjadi masalah. Karena bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G13 PKI. Kemudian T, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kadang-kadang syarat ini aneh. Kita harus tahu ya, syarat ke badan sama syarat yang punya visi, misi, dan program itu masa tiba-tiba dia di-impeach karena tidak punya visi, misi kan. Tapi kalau berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas ini jelas ya. Pertanyaannya adalah tentu orang bertanya bagaimana kalau orang sudah punya S1? Ya logikanya adalah kalau Anda punya S1 maka Anda harus tamat SMA kan begitu. Bagaimana tiba-tiba dia tidak bisa menunjukkan ijazah SMA tapi dia bisa punya ijazah S1? Ya sekali lagi substansialnya adalah harus punya tamat sekolah S1. SMA sebelum S1 ya. Jadi bahasanya adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas. Tamat sekolah menengah atas juga bukan pernah sekolah. Ya, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan. Jadi tamat. Nah, tamat itu apa? Tamat itu ya ijazah ya. Jadi yang namanya STTB dulu kan, surat tanda tamat belajar. Jadi kalau dia tidak punya tanda tamat belajar ya dia tidak memenuhi syarat harusnya. Nah ini celah-celah impeachment yang bisa dikenakan kepada Gibran Rakabuming Raka. Banyak hal ya. Jadi dari itu. Cuman masalahnya sekali lagi gerak politiknya yang belum ada. Begitu Sobat Era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Apakah benar semua ini? Ya kita lihatlah ya kan. Demi kemakmuran NKRI, mudah-mudahan bisa kompak, serempak, satu misi atau satu tujuan. Seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali turun bersuara. Kemudian insya Allah rakyat yang waras dan cerdas akan mendukung gerakan mimbar rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum agar hukum tidak lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oke, menarik ya. Jadi kalau kabar-kabar kaburnya ya sebenarnya sepakat untuk melengsarkan Gibran ya sooner or later, tapi yang jadi masalah adalah siapa penggantinya yang kelihatannya elit-elit politik belum siap. Sementara sepertinya Presiden Prabowo sendiri masih membutuhkan Jokowi dan Gibran dalam tanda kutip yang saya katakan kan, karena pusat kritik itu sekarang di Jokowi dan Gibran bukan di Prabowo Subianto as the president. Sehingga saya katakan ya di televisi apa insentif untuk ini semua. Kalau nggak ada insentif maka ya tidak akan bergerak wakil rakyat terutama elit-elit politik. Jadi saya mengatakan sebenarnya kalau kita bicara tentang demokrasi di Indonesia agak berat juga. Impeachment terhadap Gibran itu hanya bergantung pada satu orang saja menurut saya, Prabowo Subianto. Kalau Prabowo oke, saya kira akan bergerak mesin politiknya ya. Bahas juga Pak Refli soal pernyataan LBP soal sudah menerima proyek kereta cepat WUS dalam kondisi busuk. Apa maksudnya dari pernyataan tersebut? Apa LBP sudah mulai buang badan ke Jokowi? That's the point ya. Begitu sobat sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.